Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hormati dan muliakan para alim ulama, para tuan guru, para asatidz yang kami hormati, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah hadir banyak sekali pemelingsir, para sesepuh, ada Ketuan Haji Putih, ada Al-Mukarram Doktor. Kita doakan supaya cepat haji Arvin Zuhdi. Amin. Dan cepat keluar profesor. Ya. Para pengurus masjid, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila kepada ngiring ngaturang puji syukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Si masih dicanin tiang pelunggum sami berbagai macam kenikmatan. Saat dikit yang pelunggum sami masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tekican kesempatan, tekican waktu sida Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita bisa melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama tiang pelunggum sami masih hidup, maka kita berpeluang untuk bisa melakukan kebaikan, untuk menambah kebaikan-kebaikan kita kepada Allah. Lagu marabasen sabaru tiang luwe semeton jaring yang pelunggum sami sampun meninggal dunia. Bahkan tadi juga ada yang meninggalkan kita. Lamun tuah mati telang sami jamaah, engkah tahu ngaji malik, menazah, engkah tahu sembahyang malik, engkah tahu lalu juk masjid malik, napi pekayunan, engkah tahu gawe. Maka semakin nikilah kesempatan itu. Mumpung kita masih ada peluang, ada kesempatan, maka sila sampunat ya pada abor, sampunat ya pada males untuk menambah kebaikan-kebaikan kita, termasuk dengan hadir di majelis-majelis ilmu seperti yang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan semua ibadah si sampun tiang pelunggum sami tunaya selapun keterima sila Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita, contoh yang harus kita teladani, contoh yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka hadirkan sosok Rasulullah dalam kehidupan kita. Teladani akhlak beliau, teladani ibadah beliau, atau semua sisi dari baginda Nabi SAW. Maka insya Allah yang pelunggum sami akan merasakan kenikmatan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini adalah mengkaji surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang bacakan tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun. Uswatun itu adalah teladan. Para ulama qiraat ada yang membaca ayat ini dengan iswah. Jadi uswatun itu hanya Imam Asim yang membaca dengan uswah. Tetapi kebanyakan ulama itu membacanya dengan iswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Tetapi maknanya sama, karena memang berbeda latar belakang, berbeda wilayah, tetapi yang dimaksud adalah satu. Ada uswatun, ada iswatun. Telah ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan, contoh, pedoman, atau segala sesuatu yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu kaitannya dengan tutur kata beliau, perilaku beliau, semua itu adalah teladan bagi kita semua. Siapa yang menjadikan itu teladan? Liman kana yarjullah, bagi mereka yang menginginkan kebaikan, yang menginginkan balasan-balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang takut kepada hari kiamat, yang ingin bahagia di hari kiamat, dan mereka-mereka yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun mereka berada. Hadirin Allah, ayat ini memberikan penegasan kepada kita tentang sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan. Beliau adalah teladan dalam semua sisi. Bagaimana akidah yang lurus, bagaimana ibadah yang tulus, bagaimana berakhlak yang mulia, bagaimana kita bermuamalah, semua itu sudah ada teladan dalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh tiang pelumbung sami tidak bisa menjadi seperti baginda Nabi, karena kita mustahil untuk sama dengan baginda Nabi. Kita ini tidak mungkin disamakan dengan beliau. Beliau pilihan Allah. Beliau adalah manusia agung, manusia mulia. Dibanding dengan tiang pelumbung sami, kita ini adalah makhluk yang dhaif, yang lemah, yang banyak lupa, banyak maksiat. Maka tidak mungkin kita akan seperti persis sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun kita tidak mungkin seperti beliau, seperti kaidah Allah, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kalau kita tidak mampu menghadirkan beliau secara utuh dalam kehidupan kita, maka ambillah sesuatu yang pelunggum sami mampu lakukan, dan itu memang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mampu semuanya, jangan pernah meninggalkan semuanya. Apa yang bisa tiap pelunggum sami ambil, mbesa bau isit contoh, mbesa bau isit laksanakan itu. Kalau itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiap pelunggum sami akan mendapatkan kebaikan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis Allah ditegaskan oleh beliau, misi utama beliau diutus oleh Allah. Pesan yang menjadi pesan utama beliau dihadirkan oleh Allah SWT itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak pada masyarakat pada waktu itu. Innama bu'ithtu liutammima, ada dua riwayat, ada yang mengatakan salihal akhlak, ada yang mengatakan makarimal akhlak. Yang satu dari Abu Hurairah makarimal akhlak, dari Anas ibn Malik itu dengan salihal akhlak. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak, saya diutus, kata beliau, itu adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak pada masa itu, untuk menyempurnakan akhlak masyarakat pada saat itu. Kita tahu kata Allah, akhlak ini sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Akhlak inilah yang akan bisa menjadi jalan tiang pelunggum sami mudah menggapai surga. Itu sangat tergantung kepada akhlak. Makanya kenapa beliau dihadirkan oleh Allah, tujuan utamanya itu adalah menyempurnakan akhlak. Karena dalam hadis sama Allah, akhlak inilah
yang paling banyak menjadikan manusia itu masuk surga. Akhlak inilah yang paling banyak dan paling berat nilai timbangannya di hari kiamat kelak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih besar dan lebih berat nilai timbangannya besok di hari kiamat kecuali akhlak yang mulia. Akhlak yang baik inilah yang bisa menjadi penentu orang itu akan masuk surga di hari kiamat kelak atau tidak. Karena itu kata Allah, kalau kita berbicara sosok baginda Nabi SAW, beliau ini adalah sosok yang paling sempurna akhlaknya. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam, beliau diberikan penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia akhlaknya, paling baik akhlaknya. Sehingga suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, orang yang paling dekat dengan beliau, itu ditanya oleh sahabat yang lain. Jadi Aisyah sebagai istri ditanya oleh sahabat-sahabat beliau yang lain, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Berembe akhlak baginda Nabi. Bagaimana sosok baginda Nabi? Bagaimana perangainya? Bagaimana perilakunya? Nabi bahasa beliau, "Kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an." Akhlak baginda Nabi niki sami jamaah Al-Qur'an itu sendiri. Jadi Al-Qur'an yang kita baca, yang sifatnya bacaan itu dipraktikkan langsung oleh baginda Nabi SAW, sehingga Al-Quran yang berjalan itu adalah sosok baginda Nabi SAW. Karena itu beliau disebutkan kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda Nabi itu adalah Al-Quran itu sendiri. Sahabat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, hampir Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau ditanyakan tentang apa yang menjadi penyebab orang itu menjadi terbaik di hadapan Allah, apa yang menjadi penyebab orang itu masuk surga, mohon maaf, tidak pernah disebutkan oleh baginda Nabi dengan sapacu sembahyang, dengan sapacu puasa, dengan sapacu ngaji, ndek. Tetapi selalu beliau berikan penjelasan, orang itu akan menjadi ahli surga, orang itu akan menjadi orang terbaik bila mana akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Pertanyaannya, kenapa hamba Allah? Kenapa tidak disebut sholat? Kenapa tidak yang rajin puasa? Ketahuilah, semua ibadah wajib yang tiap pelungkum sami lakukan dalam kehidupan ini, muaranya, tujuannya itu adalah bagaimana membentuk akhlak seseorang itu menjadi baik. Sholat yang kita lakukan itu tujuannya supaya akhlak kita baik. Puasa yang tiap pelungkum sami lakukan itu supaya akhlak kita baik. Haji sekalipun. Coba, mana contohnya? Sholat yang kita lakukan ini. Sholat ini hanya sebuah proses sama Allah. Tujuannya daripada sholat ini adalah berbentar supaya tiap pelungkum sami jadi manusia sasolat, manusia berakhlak. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu sejatinya akan mencegah manusia itu dari al-fahsya, perbuatan yang keji, unikane sak lengek, tutur kata yang tidak baik, yang menyakiti, yang memprovokasi, yang fitnah. Itu bisa selesai dengan memperbanyak salat. Wal munkar, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tercela, itu selesai dengan salat. Kalau sudah berbicara perbuatan keji dan munkar, itu akhlak. Kita coba haji. Allah, Nabi Malik nenek dalam hal haji, faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, beliau tidak menyebutkan yang paling banyak zikirnya di Arafah, yang paling banyak zikirnya di Mina, yang paling bagus di Abi Muzdalifah, tidak. Tetapi faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Lamun dengan wah gawe haji Malik
Bismillah ta'ala, la rafas, engkah bertutur kata sak jorok, sak lengek. Tidak ada lagi tutur kata yang menyakitkan. Wala pusuk, dia tidak lagi melakukan dosa dalam hidupnya, termasuk la jidal, dan mele bersiap, dan mele mensual, dan mele berkonflik, tidak menjaga jarak dengan orang lain. Semua itu kaitannya dengan akhlak. Kembali kepada puasa. Nabi bahasa Nabi SAW, idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab. Sama semua tujuannya. Lamun si depan dia puasa, bahasa Nabi, dendek berunikan, sak lengek, dendek teriak-teriak, dendek gawe dosa, semua itu akhlak. Lihat. Inilah yang tidak disadari oleh kita. Mutuah sembahyang, selesai wah urusan niki, dakat-dakat dek solah kan batur, dakat bersiap kan tetangga. Oh dia nemah. Ingat sami jamaah yang pelunggum sami arak sopok dengan nina telaporan isi sahabatnya yang lain kepada baginda Nabi. Inna fulanatan ya Rasulullah tasumun nahar wa taqumul lail illa annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami punya sahabat, sebut saja contohnya lek Panderaga. Ya kembe, ya pacu selalu sembahyang. Sembahyang. Lamun ke malam sampai jamaah elek ninggas isa sembahyang sampai subuh. Soalan apa ni? Harap dengan mental lihat. Enggak muktawan tiang Dr. Harbin dah baju sembahyang. Buat sembahyang dia. Muksadun mun sembahyang. Harap dengan mental. Hai mun kejelut tiang lamun ke malam ibuak ia sembahyang lopor. Kejelut ya Rasul. Lamun kenjelu ya puasa-puasa runtuh. Sehingga sampai batur dia ni wah undang nanti ya puasa. Ya terkenal ini gobok. Harap dengar terkenal puasa ni. Puasa wah bilang jelu wah. Lamun baginda Nabi kan Senin Kamis tak tersuruh. Ayamul bid ni aja Daud doang mun kalah nama bilang jelu. Si hebat. Soalan apa dia? Allah. Badik yang sugih dengan niki dia ndek luit mangan. Ndek luit penyembih ni lo. Sampai jamaah, kok bisa orang yang rajin ibadah solatnya tadi, orang yang rajin puasanya, kok dilaporkan kepada Rasulullah SAW oleh sahabatnya? Nabi yang laporan, tetun ya Rasul pacu sembahyang, pacun puasa, lagu ni tahu jaga biwih, enggak tahu ada ya Rasul. Kemben, unikanya salangit-langit ia doang yang sogol. Lamun sapitnah batur jangan sampai kau biwi. Sila. Apalagi makin nikinya keteuji si agama niki dia sebagai bangsa Indonesia kali seberat lewat pemilihan. Udah tiur batur. Dendek segara-gara. Ndek milik memalik mau dosa no. Sila jaga diri dia. Wah, itu ndek jadi dewa. Ndek jadi sekretaris dewa. Ndek mau gaji, mau dosa, milik. Lain kambing lalu dia ndek jari menolek beri uli mana-mana dia ndek mau dosa berbentang ni fitnah batur ko dia grup itu lain bendera dia terus pelangit batu dia main berdaya kecil batur lain bendera mun bucung mesa meri mesa gedek mesa hati-hati sama dia sai-sai kancet lawan dengan berakhlak yang mulia yang solah. Yang deman batur, ndek deman batur tetapkan solah sambil jamaah. Ini dendek saya mohon maaf. Lamun deman batur marah bahasa ulama. Wa ainur ridha an kulli aibin kalila. Lamun tunah batur, lamun manok kerja sekek-sekek dinar betul lengek. Bener-bener betul lengek surah dua berita. Sila. Lagu-lagu tuah meri batur, di deman nilai batur. Apa je solah tan gawe, juk masjid lain, juk masjid tertiur. Dia mana? Dia lah singan. Dengan seolah gawe masih tiur. Dia dedek sama dosa. Ane calon nani tak cuma aluran syukur sekaya. Mungkin biar iur. Nani iur dua dia. Nani mun nyalon juk masjid. Dia iur. Terbik nak pelinggih meribut bengkak. Aluran dengan yang tak juk masjid, dia juk masjid aluran.
Dia tidak ribut lalu. Dengan dia mau pahala, itu mau dosa. Coba melek. La ilaha illallah. Ini sami jamaah. Sehingga dia tidak lamut demen batur je. Dia narab iton pelih. Lagu lamut wah meri batur. Berembit-rembit dan solah. Yang lagi doang penggita. Sila. Kan dia dan batur mangkit. Maka sami jamaah. Inilah tujuan baginda Nabi diutus. Semua itu tujuannya adalah memperbaiki akhlak. Sehingga semua kewajiban yang tiap pelunggung sami lakukan sami jamaah, tujuannya bagaimana membentuk pribadi manusia yang baik. Termasuk zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sebagai zakat atau sedekah. Untuk apa? Tutahhiruhum, membersihkan diri kita. Termasuk juga mensucikan harta sami jamaah. Saran duit banda lamun luek lalu. Arab baik hanya nyempeal sekedik. Sila. Sandik ia jadi ia misal. Setiap laporan dia ia jadi ia misal. Berbeda. Nih, purah batur niki. Purah. Kembek. Kebutuhan orang yang punya harta itu adalah bersedekah. Mohon maaf, sedekah itu bukan kebutuhan orang miskin. Ini yang perlu diluruskan. Namun bersedekah itu seolah-olah ni sida dia marah. Bukan butuhnya mereka. Siapa yang butuh? Itu sak berdua yang duit banda. Untuk apa? Pertama, mensucikan harta kita. Searan duit banda, arak pelih, arak lebih, arak kurang, supaya kita bersihkan dia dari masalah-masalah tadi. Sak kedua apa? Supaya hati ini menjadi lembut. Supaya kita berakhlak. Lihat saya jamaah. Karena itu semua ibadah muaranya satu, bagaimana membentuk akhlak manusia yang baik. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sami jamaah pada saat beliau ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, man afdalun nas?" Siapa manusia yang paling mulia dalam kehidupan ini? Nabi bahasa Nabi, "Afdalun nas mahmumul qalbi wa saduqul lisan." Mahmumul qalbi wa saduqul lisan. Nabi bahasa sahabat, "Qila ya Rasulullah, arafna saduqul lisan." Kami tahu kalau yang namanya saduqul lisan. Saduqul lisan ini artinya berkata yang jujur, berkata yang benar. Nunasa, dendek girang leka, ya kena. Ini kadang-kadang itu pokok sama kepe. Tiang lamun niki yang kondisi yang selaku. Insyaallah tiang. Apa je unik? Tapi yang kepe baik masuk kan. Datang calon sak lain. Pire RT niki insyaallah terdengar gitu ya. Terdengar. Tapi yang kepe aman. Lamun takmir tiang doang tegak selaku. Tapi yang kepe ya Allah. Nia ha beno mas Malik. Hak milik masih meno sampai jamaah. Linggih dah terpelek tapi lama kepe. Linggih leka ke penjara. Leka ke mana? Dosa mana? Lah, parang dia dosa. Mau ke kedik lalu tu kamu dosa. 1 siu, 300 siu, 400 siu, mau ke tamu neraka meleh. La ilaha illallah. Ada aluran penyakit-penyakit sekedih juga ada. Bukan sebahagia lemak sampai jamaah. Atau anda milik batuk, dia baik kepeng batur sampai jamaah. Salah dengan sekali baik kepeng, dia pilih orangnya. Itu keliru. Dari mana dasarnya? Maling. Ya maling, mana sah? Dia menjadi pejabat doang sebenarnya maling. Dia menjadi apa? Oh, sebenarnya maling. Aku kadang-kadang ibadah boleh tuan. Apa? Lah menjadi pengajian awal-awal ni kita kepeng hijau doang. Anda solid bangun bangsa ni kisah jamaah. Kenapa? Memang sudah mindsetnya sudah rusak sama jamaah. Sila. Ia gawen sama jamaah. Nabi bahasa Nabi mohon maaf. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah malbir?" Bir satu para narang solah niki ya Rasul. Nabi bahasa istafti qalbak. Coba ketua hati. Ketua hati mesak. Sini lu telekakan, di mana benda? Kira-kira mana ketua hati. Oh tiang di deman telekakan. Oh tiang di deman tertipu. Kan mana? Coba ketua hati. Lagu lamun hati kena solah dipunuh, solah malik gawe.
sang hati lain berduit. Soal lamun hati sebarang qalbun niki din mungkin ya. Hati kecil itu pasti dia senang kepada kejujuran, senang kepada kebaikan. Lagu lamun hati-hati selain aja bading, atin manok badi jauhin dia. Ya sataparan aran kabidun. Makanya lamun atin manusia ini iya tabaran aran qalbun. Nggih. Nah, qalbun ini punya sifat yataqallabu daiman, selalu berubah-ubah. Ya gawe perlu terperenga, perlu terpengaji, perlu tersiram sampai jamaah ada sekembe. Ati niki jadi soal. Soal lamun ati niki sampai jamaah ibarat lamun jauh elek pengajian, jauh elek kebaikan, lama-lama berkarat dia. Nunasa ati niki sampai jamaah yataqallab berbeda luar. Saaran tanaman paling solah, paling mahal, nggih, bunga yang paling cantik sekalipun, lamun dia tersiram, lamun dia terawat, lamun dia terumuk, kira-kira kembang saya lihat balik, ibu-ibu mati nak benda, berbeda haji, nak mati ini berhaji, dah haji, sampai jamaah kembali, wah mati, semenuan jua, hati ini kila mun dia wah terperai. Din wah tersiram, din wah terjaga, din wah terperiri. Ya aran ati sak mati fi qulubihim marad, atin luwe penyakit. Ane pedatangan selaput tuan guru di Lombok ni dengar wah. Berbe kehebat tuan guru ni kira din dengar kan ni ati mati berminta ceramah ati mati. Ati sakit demi jamaah. Ya pentingnya kita hidupkan hati ini. Maka subhanallah ya bahasa Nabi, orang yang paling mulia itu adalah saduqul lisan. Lihat cara berbicaranya, lamun solah, lamun bagus, din wah lekak, din wah nipu, ya wah dengan sak solah. Sak kedua Nabi mahmumul qalbi. Nabi bahasa Nabi, mahmumul qalbi adalah at-taqi an-naqi, la ithma fihi wala ghulla wala bughya wala hasad. Hati sak makmul niki sampai jamaah bahasa Nabi, Nabi adalah hati sak bersih, hati sak solah. Mbe kenaan hati sak bersih sak solah, engkah hanarak searang dendam, engkah simpan searang meri, engkah narak searang gedak ujug batur sampai jamaah. Dinuah iri, batur mau nikmat nia cemok, batur mau rezeki nia syukur. Kenapa batur kadang-kadang lawan batur mau kepeng dengan lamun rezeki. Muni gedek panas kan to. Ndak apa mana? Weh, mututu lain. Rawa saja iur batur. Dengan mau rezeki itu iur batur apa? Kita panaskan to. Nah niki sak nikanggo sampai jamaah. Maka ini di penghujung tausiah yang ingin sampaikan satu riwayat sampai jamaah. Bagaimana akhlak ini menentukan sekali kualitas seseorang, dan inilah yang menjadi jaminan dia masuk surga. Yang pelunggum sami sering mendapatkan informasi dari para tuan guru. Arab dengan nina sami jamaah, lagi-lagi perempuan disebutkan. Tama neraka. Imra'atun dakhalatin nar fi hirratin habasatha. Arab dengan nina sami jamaah satama neraka. Gara-gara dia solah kancing meho. Coba sampai urusan meho baginda Nabi masih mengatur ya. Kenapa? Dia mungkin pelihara kucing, lagu lamun siksa kucing, atau ninuah bengen mangan, atau macam-macam sampai jamaah. Ini contoh. Pada masih barang dengar sa hanya kecil. Paran meong doang tersebut. Kecial masih meno sampai jamaah. Lamun kecial niki terpelihara doang, di luar terunguk, di luar tebing vitamin. Kadang-kadang EP saya jelangan dia, EP saya nyakitan ke kecial. Kecial ada puntik gak kenal. EP di luar beda puntik. Ada luaya lamun arah vitamin saya paling solah dan beli. Dengan EP kurus-kurus. Batuk-batuk, sakit-sakit, lagu pokok kecil solah ni. Solah masih. Lagu alim sak perempit tak berumur kecil, rumur diri mendah.
Kembali soal lamun kecil solah epen solah kan kuat ibadah, kuat ngaji kan mano arak langan lalu lomba kan mano solah sami jamaah lagu dendek sakecil doang solah pelingih masih ndek solah ada sesedua apalagi tak tahu bersaing sering jangan sampai kali niki apalagi tak tahu bersaing luan zikir kaji kecil kan itu kadang-kadang kalah zikir si kecil kan iya bahasa Allah Ta'ala mohon maaf tusabbihu lahu samawatu was-sab' wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Selapu searah ini bumi pair niki sambil jamaah bertasbih dia, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, berzikir kepada Allah. Sehingga kecil niki sambil jamaah dia perlu ya tajah kena cuit ia bahasa nia kembir kecil munajah itu samula tajah samula ada pada kecil dia kena kuning dia itu Allah mana pada bab kecil mau pahala itu mau pak ni je cuit yo kecil mau pahala je samula ada siapa ada maksud dia nggih beli ni kalah si kecil jari dia luan pahala kecil sampai jamaah lagi ingat satu riwayat ada seorang perempuan yang sangat buruk peringainya, mohon maaf dia orang ini tidak pernah ibadah bahkan dia berprofesi sebagai penzina. Perempuan ini penzina sampai jamaah tetapi justru dia masuk surga gara-gara dia memberi minum seekor anjing. Bayangkan si solah akhlak, si mulia atin, padahal dia berzina pada waktu itu. Tetapi di saat dia kehausan perempuan ini, dia cari air di mana ada air. Ternyata dia dapatkan air di bawah sana. Dia ambil karena kehausan sampai jamaah. Dia mintai ke atas. Ternyata arak anjing yang menjulurkan lidahnya tanda dia kehausan. Mikir, aku doang baru kehausan. Sampai bani lalu juga bawa. Munia, anjing ini tidak mungkin dia pergi ke bawah. Maka aku ni, biar saya yang akan mengambilkan air. Dia turun lagi sekali walaupun capek. Dengan terompanya dia ambil air untuk disuguhkan kepada anjing tadi. Ternyata Rasul katakan orang itu menjadi ahli surga gara-gara akhlaknya yang baik kepada anjing. Alhamdulillah Allah, lihat itulah. Karena itu di dalam satu sabda Rasul SAW, arak sopok sahabat sami jamaah yang dipuji oleh baginda Nabi. Beliau melakukan kajian seperti ini, ia bahasan baginda Nabi, yadkhulu ahlul jannati min hadzal bab. Nih, serius pada ahli surga yang datang kali ini bahasa. Tentu sami jamaah selaput mata lawang ni doang anda. Dia datang manusia dia biasa. Ya ceredeh kau den boleh langgar pada tiang mahalin badan. Kembang soal jenggot narak sekedik ni berarti tiang kan. Parpen kali berdua. Arak sekedik dalam riwayat ni. Jenggot narak ia bahasa onas ai wudu kan mano? Mun kolok sandal ni memiliki dia. Mau di sembahyang mun kolok ni jul. Ya ahli surga. Selaku sahabat berkata, "La ya ahli surga tu." Pada mai sahabat. Sampai jamaah Malik lemak. Nih, barikan sebelah anti ahli surga yang tamu. Selaput dengan alang niki. Ternyata dengan sakwik niki Malik. Sak biasa-biasa ni. Malam ketelun masih menu baginda Nabi berbahasa. Ni ahli surga karing sebelah yang tamu. Penasaran Abdullah ibn Umar sampai jamaah. Apa aran amalan dengan setebaran ahli surga? Pira rakaat isin tahajud semalam, pira kali khatam Quran, pira kali bertasbih semalam. Ya semelet terlalu contoh. Pura-puraan kena mohon maaf sahabat. Wak bersiap elek balik, mudik bani ulik uni. Mulani ada sabik kembali elek balik. Oh silap, madik balik-balik. Padahal tujuan ya lalu ente. No ahli surga ni apa jadi amalan. Subhanallah. Dia min sampai balik ahli surga dia. Ahli surga mun lelet panedem. Tendok munggah pertengahan malam ni dia mun balik andang tendok sudah saya perbaiki selimut. La ilaha illallah sudah ngia. La ilaha.
Kan niadong main mendedam ni je. Enggak anu lah menggawe. Mun benga Abdullah masih dia jadi ahli surga ni dia. Lagu iya bahasa semalam kedua tu nak popok ibadah ni dia. Malam kedua pen balik teh dia dedam sampai jam. Sen buyeun baik apa yang gawe. Jam piranya tu yang sembahyang. Jeluk ketelu sampai jam asirin penasaran ngentak tu. Wah, masih dia jadi dia sosok baik jadi ahli surga. Lagu iya bahasa biasanya malam ketelu tu nak popok ibadah balik. Malam ketelu mu nanti. Ngente malam ketelu ternyata sampai jam ni narak gawe. Begitu pagi hari beliau sudah tidak bisa lagi tahan penasarannya. Mohon maaf Tuan, saya berdusta di hadapan Tuan. Saya berkata bahwasanya saya berkelahi dengan keluarga saya. Itu bohong. Sebenarnya saya iri dengan Anda. Kenapa disebut sebagai ahli surga? Padahal banyak sahabat-sahabat yang lain di situ. Tetapi kemudian mesam terkena ahli surga. Sengaja saya menginap di rumah Tuan supaya saya tahu Tuan ibadah apa semalaman. Bagaimana zikirnya, bagaimana ngajinya. Nabi bahasan sahabat niki. Apa sama seria oi biar ni ya wah megawe ni ya enggak. Tapi satu yang Anda tidak tahu dari saya. Apa itu? Saya sudah lepas semua yang terkait dengan penyakit hati saya. Saya tidak pernah dendam kepada orang yang menyakiti saya. Saya tidak pernah hasad iri dengan siapapun juga dalam hidup ini. Saya tidak pernah benci walaupun orang benci dengan saya. Setiap kali saya tidur, saya sudah berlepas diri dari semua itu. Sehingga nikuah meli ya iur batur, nikuah ya meli dengki jog batur, nikuah meli gedak jog batur. Ini kadang-kadang itu sendik ditedem. Diminta pelengek ya semalam mah. Coba. Artinya masih saja dengan bersiap. Kembek karena tadi dia simpan. Inilah beratnya sampai jamaah. Lamun masih berdua ada penyakit hati orang memiliki. Ya solid. Ini ya tama surga. Makanya orang-orang di ahli surga disebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuk ke dalam surga. Orang-orang yang di dalam surga itu adalah mereka yang dicabut dari dalam hatinya, dari dalam dadanya min ghillin, kebencian, kedengkian itu sudah tidak ada bagi ahli surga. Mudah-mudahan sami jamaah akhlak-akhlak ini bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Pastikan bahwasanya kita memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dan idola itu ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.